Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Isul Fahri akan menjawab beberapa pertanyaan dari Classroom mengenai TOGAF Teknologi Arsitektur. Pertanyaan pertama, artefak di dalam layar teknologi arsitektur. Di dalam layar teknologi arsitektur ada 3 artefak, yaitu katalog, matrik, dan diagram. Katalog sendiri meliputi teknologi standar katalog. Katalog ini memberikan gambaran singkat dan mengidentifikasi dari teknologi standar perusahaan yang sedang atau diterapkan. Teknologi standar katalog berisi entitas metamodel, yaitu 1. Teknologi service, 2. Logical teknologi komponen, dan 3. Cycle teknologi komponen. Nah, katalog kedua yaitu teknologi portofolio katalog. Katalog ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di dalam perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan perangkat lunak aplikasi. Teknologi portofolio katalog berisi entitas metamodel, yaitu 1. Teknologi service, 2. Logical teknologi komponen, dan 3. Physical teknologi. Matriks. Di matriks sendiri ada application atau teknologi matriks. Artefak ini mendokumentasikan pemetaan aplikasi ke teknologi platform. Matriks ini harus diselaraskan dan melengkapi satu atau lebih dengan dekomposisi platform diagram. Application atau teknologi matriks menunjukkan bahwa 1. Logical atau physical application komponen, 2. Service, teknologi komponen, dan cycle teknologi komponen, 3. Physical teknologi komponen release, cycle application komponen relationship. Artefak selanjutnya ada diagram. Di diagram sendiri ada yang pertama yaitu environment and location diagram. Artefak ini menggambarkan lokasi mana yang mengghosting aplikasi, mengidentifikasi teknologi atau aplikasi yang digunakan di lokasi mana, dan akhirnya mengidentifikasi lokasi tempat pengguna bisnis, biasanya berinteraksi dengan aplikasi. Diagram ini juga harus menunjukkan keberadaan dan lokasi penerapan yang lingkungannya berbeda, termasuk lingkungan non-produksi, yaitu pengembangan dan praproduksi. Diagram yang kedua ada platform decomposition diagram. Artefak ini menggambarkan platform teknologi yang mendukung pengoperasian arsitektur sistem informasi. Diagram tersebut mencakup semua aspek platform infrastruktur dan memberikan gambaran umum tentang platform teknologi perusahaan. Diagram ini juga dapat diperluas untuk memetakan platform teknologi ke aplikasi yang sesuai dengan komponen dalam era fungsional atau proses tertentu. Diagram harus dengan jelas menunjukkan aplikasi perusahaan dan platform teknologi untuk setiap area aplikasi selanjutnya. Yang ketiga ada processing diagram. Nah, artefak ini berfokus pada unit kode atau konfigurasi yang dapat diterapkan dan bagaimana artefak ini diterapkan ke platform teknologi. Unit penerapan mewakili pengelompokan bisnis, fungsi, layanan, atau komponen aplikasi. Yang keempat ada network computing atau hardware diagram. Tujuan dari diagram ini adalah untuk menunjukkan logika tampilan komponen aplikasi logis dalam lingkungan komputasi jaringan terdistribusi. Yang kelima ada network dan communication diagram. Artefak ini menjelaskan sarana komunikasi, metode pengiriman, dan penerimaan informasi antara aset ini dalam teknologi arsitek. Pertanyaan kedua yaitu aktivitas untuk membuat semua artefak pada layar teknologi arsitektur. Yang pertama yaitu aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pilih model referensi, sudut pandang, dan alat. Maksudnya itu tinjau dan validasi rangkaian prinsip teknologi, pilih sumber daya teknologi arsitek yang relevan, pilih sudut pandang teknologi arsitek yang relevan, identifikasi alat dan teknik yang tepat untuk digunakan dalam penangkapan modelan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengembangkan deskripsi dasar teknologi arsitektur.
Tujuan dari aktivitas ini adalah mendukung target teknologi arsitek. Yang ketiga, mengembangkan deskripsi target teknologi arsitektur. Aktivitas ini bertujuan untuk mendukung visi arsitektur, target bisnis arsitektur, dan target arsitektur sistem informasi. Yang keempat, melakukan analisis gap. Yang kelima, menentukan kandidat komponen roadmap. Teknologi roadmap diperlukan untuk memprioritaskan kegiatan pada tahap-tahap selanjutnya. Yang keenam, melakukan peninjauan formal stakeholder, memeriksa motivasi asli untuk proyek arsitektur dan pernyataan dari arsitektur work terhadap teknologi arsitektur yang diusulkan. Yang ketujuh, menyelesaikan teknologi arsitektur. Pilih standar untuk masing-masing blok penyusun. Gunakan kembali sebanyak mungkin dari model referensi yang dipilih dari arsitektur repositor. Yang delapan, membuat dokumen definisi arsitektur. Dokumentasikan alasan pengambilan keputusan blok penyusun dalam dokumen definisi arsitektur. Pertanyaan nomor 3, peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan. Peranan TOGAF sendiri yaitu memainkan peran penting dalam standarisasi dan mengurangi risiko proses pengembangan arsitektur. Standar TOGAF menyelidiki kerangka kinerja praktik terbaik untuk menambah nilai dan mengaktifkan organisasi untuk membangun solusi yang bisa diterapkan dan ekonomis, yang menangani masalah bisnis mereka dan kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan hasil standar TOGAF dalam arsitektur perusahaan yang konsisten akan mencerminkan kebutuhan stakeholder, menerapkan praktik terbaik, dan mempertimbangkan persyaratan keduanya saat ini. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan arsitektur perusahaan adalah proses yang secara teknis kompleks melibatkan banyak pemangku kepentingan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kelima, organisasi yang merancang dan mengimplementasikan desain arsitektur perusahaan menggunakan standar TOGAF. Pertanyaan keempat, apakah saat melakukan aktivitas tahapan aplikasi arsitektur harus sesuai dengan urutan? Ini adalah tahap-tahapan aktivitas aplikasi arsitektur. Yang pertama, penentuan prinsip-prinsip aplikasi di organisasi. Kedua, transfer pengetahuan metodologi analisis dan desain sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi semua aplikasi yang ada di organisasi. Yang kelima, survei kualitas aplikasi berdasarkan standar ISO 25010. Yang keenam, penggambaran matriks keterkaitan antara aplikasi dengan jenis klasifikasinya. Yang ketujuh, penggambaran matriks keterkaitan antara aplikasi dengan unit organisasi. Yang kedelapan, penggambaran hubungan antar aplikasi berdasarkan lokasi pengguna. Yang kesembilan, penggunaan use case diagram semua aplikasi di organisasi. Yang ke-10, pembaruan solution konsep diagram secara interaktif seiring bertambah lengkapnya bisnis, data, application, atau teknologi arsitektur. Yang terakhir yaitu mereview dan finalisasi application arsitektur bersama pihak terkait. Demikian pertanyaan yang sudah saya jawab, beberapa pertanyaan yang saya jawab dari Classroom. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.